warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah hatta tarakana fi mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa hanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Ibu bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pertama sekali mari kita kembali ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Salawat beriring salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwasanya pada pagi hari ini insyaallah kita akan membicarakan tentang hal-hal yang sering salah kita lakukan di dalam salat, atau bahasa Arabnya akhta'ul musallin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui pada saat ini kita berada di bulan Rajab, kita memperingati Isra dan Mi'raj. Kemudian inti dari Isra dan Mi'raj itu adalah Rasulullah SAW diangkat oleh Allah ke langit untuk menerima perintah salat untuk beliau dan umatnya. Saking pentingnya salat ini, Rasulullah sampai dipanggil untuk menghadap Allah ke langit. Adapun ibadah-ibadah yang lain, puasa, zakat, haji dan yang lain-lainnya, perintahnya atau larangannya ditunggu oleh Rasulullah di bumi saja. Malaikat Jibril datang membawa wahyu, kemudian dibisikkan ke dalam hati Rasulullah, kemudian disampaikan kepada kita. Namun untuk salat tidak demikian. Allah langsung panggil Nabi Muhammad untuk menerima perintah itu. Dari sini saja kita sudah bisa memahami bahwasanya begitu pentingnya salat, tidak pakai perantara untuk menurunkan perintahnya. Bahkan tidak juga sekalipun dinaikkan ke langit, tidak ada perantara malaikat Jibril. Langsung Rasulullah mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, begitu pentingnya salat, maka tentu saja kita juga harus menempatkan salat nomor satu di dalam kehidupan kita. Ya. Dan salat yang kita lakukan tersebut tentu saja sesuai pula dengan yang dikehendaki oleh Allah. Seperti kata Ibnul Qayyim, ya, lakukanlah salat yang pantas engkau persembahkan kepada Allah. Ya. Kita lakukan salat sebaik-baiknya. Dan bukan sekedar untuk melepaskan kewajiban, ya, atau gugurnya tanggung jawab kita. Oleh karena itu ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita baca buku fikih, maka fikih yang paling panjang itu justru adalah masalah salat, yang membicarakan tentang salat ini. Walaupun barangkali kita melakukan salat setiap hari paling kurang 5 kali sehari semalam, bahkan ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya, boleh jadi masih ada yang kurang kita lakukan. Dan sebelumnya juga kita ingatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna min awwali ma yuhasabu bihin nasu yaumal qiyamati as-salah. Sesungguhnya di antara perkara yang pertama sekali yang akan dihisab di akhirat kelak adalah salat. Kalau salat ini baik, insya Allah semuanya akan baik. Tetapi kalau salatnya tidak baik,
maka yang lainnya lebih berat lagi perkaranya, dipersusah. Kenapa? Kalau orang yang sholatnya bagus, dia mendirikan sholat, pasti puasanya juga sempurna, zakatnya dia lakukan, dan haji apalagi. Namun banyak orang pergi haji tidak sholat, bahkan di haji itu sendiri dia tidak sholat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang dialog penduduk surga dengan penduduk neraka kelak. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Lalu mereka menjawab, kami dulu waktu di dunia tidak sholat. Dan juga yang lebih berbahayanya, Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Kalau kita berhenti di sana, mengerikan ayat ini. Orang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat sama sekali. Kenapa? Karena mereka lalai di dalam sholatnya. Lalai itu kenapa? Kata Rasulullah, yaitu orang yang mengakhirkan sholatnya atau mengundur-ngundur sholatnya. Sudah dekat waktu zuhur baru sholat. Sudah dekat waktu asar baru dia sholat zuhur. Sudah dekat maghrib baru dia sholat asar. Padahal Allah mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat adalah kewajiban terhadap orang-orang mukmin, ada waktunya tertentu, bukan semaunya kita. Ya. Mauquta, bukan mau kita. Ya. Bukan semaunya kita. Kemudian juga kriteria orang yang berhak untuk mendapatkan surga Firdaus itu, kata Allah, yang pertama sekali adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang di dalam solatnya khusyuk. Kemudian lebih dijelaskan lagi khusyuk itu bagaimana? Alladzina hum ala salatihim daimun, orang yang selalu melakukan solat. Kemudian juga walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka yang memelihara solatnya. Ya, tentu saja yang kita bicarakan di sini memelihara itu banyak sekali. Apa maksud memelihara itu? Di antaranya salah satunya adalah yang akan kita bicarakan di sini, yaitu memelihara dari segala kesalahan-kesalahan. Kalau kita lakukan solat yang sempurna, kita pelihara segalanya, insya Allah barulah itu namanya solat yang akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya suatu kali ada seseorang mengadu kepada Hasan Al-Basri, kenapa solatnya tidak berpengaruh mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Sadaqallahu wa kadzabat salatuka. Allah maha benar, solatmu yang pembohong. Maksudnya solat yang pembohong gimana? Solatnya tidak sempurna sehingga tidak berbekas kepada perbuatannya sehari-hari, tidak mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sekarang kita perhatikan barangkali 5 hal saja dalam kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan waktu solat. Ya. Ada yang sampai membatalkan solat, ada yang merusaknya saja. Kenapa? Kenapa 5 saja? Karena banyak sekali sebenarnya yang menyebabkan solat kita rusak atau kesalahan yang sering dilakukan waktu solat. Sehingga ulama menulis kitab namanya Akhta'ul Musallin, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang solat. Tebal bukunya, sebesar Al-Quran ini pula. Ya. Dan bukunya bukan satu orang pula yang mengarangnya, banyak gitu. Banyak ulama yang mengarang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita masuk yang pertama. Apa kesalahan yang sering kita lakukan? Yaitu secara umum, yaitu dengan sengaja meninggalkan sunnah-sunnah yang harus dilakukan waktu sholat. Secara umum begitu. Kalau kita peleteri satu persatu, tentu banyak sekali dia jadinya. Ya, kita bicarakan secara umum saja. Contoh, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, seharusnya kan baca doa iftitah. Terserah doanya apa yang kita hafal.
kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ini diantara salah satu sunnah yang mesti kita lakukan ketika sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Kenapa? Ini untuk menambah kesempurnaan sholat kita. Dan yang lain-lainnya banyak lagi yang menjadi sunnah ketika kita melakukan sholat. Contohnya lagi, mengangkat tangan ketika setiap takbir intiqal. Kita sholat kan begini, Allahu Akbar. Kemudian ketika ingin ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, bukan? Tidak diangkat tangannya. Padahal mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Kalau salafun saleh dulu mengajarkan, sahabat Rasulullah, tabi'in dan tabi'in itu mengatakan kami melakukan sunnah itu justru karena dia sunnah. Kalau kita sekarang kita tinggalkan, kenapa? Kan sunnah cuma. Walaupun tidak dilakukan tidak apa-apa, tetap sholat kita sah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita sekadar berbicara sah, maka insya Allah sholat kita sah. Tetapi kalau kita bercerita tentang sempurna, tentu saja tidak sempurna. Saya kasih contoh, ibu bapak yang dimuliakan Allah, aurat laki-laki itu hanyalah dari pusat sampai lutut, ya, hanya itu saja. Umpamanya tadi waktu sholat subuh saya jadi imam, kemudian saya pakai sarung saja, saya pakai sarung atau seperti orang ihram sebelah saja, yang bagian bawahnya saja gitu, ya, sholat saya sah kan? Sholat saya secara sah, ya sah gitu. Apakah bapak ibu mau jadi makmum saya kalau saya seperti itu? Tidak pakai baju, tidak pakai singlet, tidak pakai peci, ya, pakai sarung saja ke bawah gitu, itu kita baru cerita sah. Cerita tentang keutamaan tentu belum sampai begitu. Begitulah kira-kira kalau kita konkretkan, visualisasikan bagaimana sebenarnya ketika kita meninggalkan sunnah-sunnah ketika sholat. Walaupun rukunnya sempurna, syaratnya sempurna sebelum kita sholat, tetapi ketika sunnah-sunnahnya kita tinggalkan, berarti solat kita tidak indah gitu, ya. Ditakutkan Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima solat yang seperti itu. Ini kesalahan secara umum yang sering kita lakukan. Oleh karena itu, ibu bapak yang dimuliakan Allah, di samping kita mempelajari rukun dan syarat sahnya solat, ya, atau rukun dan syarat wajibnya solat, kita tambah juga untuk mempelajari kembali sunnah-sunnahnya sholat, dan kita sempurnakan sunnah tersebut semampunya kita. Jangan sampai ada di antara sunnah-sunnah sholat itu yang kita tinggalkan dengan sengaja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu bapak yang dimuliakan Allah, kesalahan yang secara umum juga sering kita lakukan, terutama sekali bagi kita yang bukan orang berbahasa Arab, ya, orang yang tidak berbicara dengan berbahasa Arab. Apa itu kesalahan? Tidak memperbaiki bacaan sholat kita, ya, terutama sekali memperbaiki Al-Fatihah, ya. Banyak sekali di antara kita sebenarnya kalau diperdengarkan bacaan Al-Fatihah kita itu kepada syekh atau ustadz yang mahir di dalam masalah ini, pasti ya masih ada juga kesalahan-kesalahan. Namun sekalipun ada kesalahan, kalau tidak merubah makna, insya Allah masih diberi toleran lah begitu. Tetapi kalau sudah salahnya itu berbahaya, ya, bisa membatalkan sholat. Ini secara umum seluruhnya, mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Tetapi yang paling penting sekali dari seluruhnya itu adalah Al-Fatihah, ya.
Contohnya kadang-kadang ada orang yang dia jadi imam masbuk umpamanya begitu, kemudian kita terdengar bacaan solatnya. Bahkan ada juga betul-betul imam masjid begitu, bacaan Al-Fatihahnya salah lah begitu. Contoh, ihdinas syiratal mustaqim, pakai shin dia, bukan pakai shad, kan? Ihdinas syiratal mustaqim, itu kan bahaya. Syiratal ladzina an'amta alaihim, atau tidak ada bedanya antara an'am dengan itu an'am ain saja keduanya atau alif saja kedua-duanya. An'amta alaihim, asal cepat saja. Yang satu alif, yang satu ain. An'amta, dan itu harus jelas sekali ta. Kadang-kadang ada juga dia tu. Kalau tu terbaca bisa kafir, bukan sekedar salah bacaannya, bukan batal sholat saja, tapi bisa kafir orang yang bacanya itu, karena dia mengaku jadi Tuhan. An'amtu katanya. Jadi perlu kita pelajari hal ini. Kemudian juga alhamdulillahi rabbil alamin, kan itu ain. Sering juga orang baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan yang maha pedih. Seharusnya Tuhan sekalian alam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, bagi ibu bapak yang sudah pergi umroh dan haji, kalau ada di Masjid Nabawi begitu, di tiang-tiang masjid bagian ke belakang itu sering duduk syekh-syekh itu, kemudian ada orang melingkar di sekitarnya. Kalau tidak ada dia panggil-panggil, sini sini sini. Dia kadang-kadang bisa juga berbahasa Indonesia, disuruhnya coba baca Al-Fatihah. Ya, ini maksudnya dia menguji kita apakah Al-Fatihah kita sudah benar atau belum. Kalau tidak benar, dia bantu untuk membetulkan begitu. Nih, nomor satunya adalah Al-Fatihah, kemudian juga selanjutnya bacaan-bacaan yang lainnya. Contoh juga orang salah kalau bacaan yang lain, Sami'allahu liman hamidah, kan begitu bacanya. Kadang-kadang imam asik dia dengan lagunya, Sami'allahu liman hamidah, panjang hanya, kan? Kemudian ada juga Allahu Akbar, bar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau bar itu artinya tuh gendang itu, tuh. Jadi Allah Maha bergendang. Jadi beda sedikit saja bacaan itu bisa-bisa jauh sekali maknanya. Kemudian di samping itu, ini dari segi tajwid, ada juga bacaan yang terbalik-balik. Contoh ketika membaca doa iftitah itu, saya sering dulu mencobakan kepada orang-orang yang sudah dewasa, tolong bacakan wajjahtu. Apa dibaca? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Seharusnya kan begitu. Dia nak terbalik-balik. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ana minal musyrikin, katanya. Di belakangnya wa ma ana minal muslimin, kan terbalik jadinya. Aku termasuk orang musyrik, kemudian aku bukan termasuk orang mukmin. Oh, jadi kafir. Nah, ini perlu juga kita mengulang-ulang bacaan ini. Kalau perlu kita perdengarkan kepada orang lain. Tolong dengarkan bacaan saya sudah betul atau salah. Ya. Jadi walaupun umpamanya kita selama ini sudah banyak sholat, sudah tua begitu, tidak perlu kita malu-malu untuk mengulangi kembali bacaan sholat kita ini secara umum, ya. Terutama sekali bagian dari Al-Fatihah tadi. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu salah satu huruf saja bisa batal sholat kita keseluruhan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh orang, terutama sekali kita orang Indonesia. Orang Indonesia, orang Arab tidak pernah saya lihat itu.
Tak pernah saya melihat orang Arab begitu. Apa itu? Tidak menggerakkan bibir dan lidah ketika membaca waktu solat. Ini agak panjang saya jelaskan insyaAllah. Kenapa? Karena sering sekali kita memperhatikan, terutama sekali kalau saya jadi imam, ibu bapak, kemudian assalamualaikum, kemudian saya melihat ke belakang, ada di antara masbuk begitu, panjang pula di belakang, kemudian saya perhatikan satu persatu orang itu sholat, banyak sekali mereka sholat Allahu Akbar. Tidak ada bergerak bibirnya dan lidahnya. Kenapa? Nah, kita bahas agak dalam permasalahan ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau dibaca dalam hati itu ajulai. Apakah cukup di dalam hati kita membaca? Tidak. Apa alasannya? Banyak sekali penjelasan dari ulama. Yang pertama, kita mulai dari definisi salat. Salat itu apa? Apa kata ulama? As-salatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyurutin wa arkanin makhsusah. Salat itu adalah perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Ini definisi salat dulu. Di awalnya dikatakan adalah salat itu perkataan. Adakah ibu bapak paham umpamanya saya sekarang berkata-kata kepada ibu bapak, paham ibu bapak? Saya tidak ada, saya diam saja gitu. Tapi saya bilang saya berkata-kata. Paham apa yang saya sampaikan? Nah, jadi berkata-kata itu adalah dengan menggerakkan bibir dan lidah, kemudian bahkan mengeluarkan suara walaupun sedikit. Nah, kedua, kita baca di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya pasti sahih ini. Imam Bukhari yang meriwayatkan. Dan juga Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah membaca bacaan solat dengan menggerakkan lidah dan bibirnya, bahkan bukan sekedar bergerak. Apa katanya? An Abi Ma'mar qala qulna lil Khubbab akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asri. Dari Abi Ma'mar, dia berkata, kami bertanya kepada Khubbab, salah seorang di antara sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah pada waktu zuhur dan asar itu membaca bacaan solat? Apa jawabannya? Qala na'am, iya. Qulna bima kuntum ta'rifuna dzak. Kami bertanya lagi, bagaimana kalian bisa tahu bahwa Rasulullah membaca? Kan tidak kedengaran. Apa katanya? Qala bittirabi lihyatihi, dengan goncangnya jenggot Rasulullah. Di sini dipakai kalimat bittirabi, dengan goncang, bukan bitaharruki. Dengan goncangnya jenggot Rasulullah, bukan sekedar bergerak. Kalau bergerak itu taharraka. Ini ittirab itu goncang, betul-betul goncang begitu. Jadi Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi jenggot Rasulullah itu kan lebat gitu. Jadi kelihatan jenggotnya itu goncang begitu. Tandanya Rasulullah bukan diam saja waktu sholat. Bukan begitu saja. Ini dalil dari hadisnya. Dan hadisnya adalah hadis sahih, bukan hadis abal-abal. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar namanya, ya, halaman 47, cetakan Darul Ibnu Hazm mengatakan, i'lam annal azkarul masyru'ata fi sholati wa ghairiha wajibatan kanat au mustahabbah la yu'tabaru syai'un minha wa la ya'tadi bihi hatta yatalaffaza bihi bihaisu yusmi'u nafsahu idza kana sahihas sam'i la 'arida lahu. Ketahuilah bahwa zikir-zikir, doa
yang disyariatkan dalam solat maupun di luar solat. Bukan waktu solat saja, di luar solat juga. Pokoknya assalamualaikum, assalamualaikum, kita berzikir begitu. Wajibkah dia atau sunnahkah dia? Tidak dianggap suatu zikir sampai dilafazkan. Banyak kita assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian kita berzikir. Dikanase dalam hati begitu. Kata Imam Nawawi, itu bukanlah zikir sampai dia lafazkan di lidahnya dan di bibirnya. Yang bisa didengar oleh dirinya sendiri apabila dia mempunyai pendengaran yang sehat tanpa ada yang mengganggunya. Jadi bahkan bukan sekedar bergerak saja, tapi ada kedengaran sedikit untuk dia sendiri. Jangan sampai pula orang sebelah kita, ya, kalau dia pendengarannya baik dan tidak ada yang mengganggu. Mengganggu umpamanya apa? Kita ada di masjid, kemudian sudah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi ada tukang di atas umpamanya lagi melas gitu, suara, sehingga kita sendiri tidak mendengar suara kita, itu tidak masalah. Tapi kondisi dalam tenang, wujudnya bisa terlihat ketika kita sholat tahajud di malam hari. Ketika kita sendiri, dunia sepi, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedengaran sama telinga kita sendiri, tidak usah pula orang sebelah. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena ada pula orang berlebihan seperti itu sehingga terganggu pula orang di sebelahnya. Ya. Jadi mesti ada bergerak mulut, bibir dan kedengaran oleh telinga kita sendiri, baru itu dianggap zikir atau doa. Kalau tidak, itu namanya bisikan hati. Ini alasan ketiga, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Kemudian alasan keempat, kenapa wajib kita melafazkannya? Salah satu yang membatalkan solat adalah diam tanpa zikir dalam waktu yang agak lama. Jadi kalau kita diam lama sekali dalam solat, itu bisa batal solat kita. Apabila bisikan hati dianggap bacaan solat, berarti tidak mungkin ada orang yang diam dalam solatnya. Kenapa? Hati itu karena dia berbicara terus, tidak ada istirahatnya itu. Kecuali kita tidur atau pingsan. Jadi tidak boleh diam di dalam solat itu terlalu panjang. Yang kelima, alasannya adalah membaca bacaan solat adalah satu rukun yang wajib dalam solat. Kalau kita tidak membaca bacaan solat, berarti solat kita batal, kecuali kita bermazhab Hanafi. Kalau mazhab kita Hanafi, boleh kita tidak membaca dalam solat, namun itu pun kalau kita dalam solat berjamaah, mulai dari takbiratul ihram sampai salam kita bersama imam, kita cuma ikuti dengan hati saja, diam saja. Kenapa? Imam itu adalah juru bicara kalau di dalam mazhab Hanafi. Makmum diam saja begitu. Ini kalau kita berjamaah. Kalau kita solat sendirian, tetap juga harus membaca, walaupun di dalam mazhab Hanafi. Ya, ini hanya ketika solat berjamaah saja. Kemudian kita anggaplah begini, ada yang mengatakan kalau saya bicara di dalam hati itu termasuk sebenarnya membaca gitu. Anggap seperti itu, ya, bolehlah. Tetapi ada lagi syarat di dalam solat atau rukun, tidak boleh berbicara selain bacaan solat ketika solat. Ya, tidak boleh satu patah kata pun tidak boleh. Contohnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saja begitu, batal solat dengan sengaja gitu. Kan sudah dua huruf itu, kata ulama, kalau sudah ada dua huruf A dan H itu sudah batal. Apalagi kalau di dalam kita berbicara Bismillahirrahmanirrahim. Kunci tadi di mana? Kan? Itu pasti batal solat. Ibu bapak, kalau kita menganggap bahwa bacaan di dalam hati itu sah, maka tidak boleh ada di dalam hati kita selain bacaan solat saja yang teringat. Tapi itu hal mustahil sepertinya. Kenapa? Kita justru ketika solat itu banyak sekali yang teringat. Yang tidak teringat waktu di luar solat, teringat dia tuh. Ya. Pernah suatu kali Imam Hanafi itu ketika habis solat subuh beginilah, ya,
Kemudian mengadakan pengajian begini juga dengan murid-muridnya, duduk-duduk begitu, tiba-tiba datang seseorang, "Ya Imam, saya kehilangan sesuatu yang sangat berharga gitu. Gimana caranya?" Kata Imam Hanafi, "Saya ini bukan dukun tukang carikan barang hilang. Tapi ini sangat berharga, gimana caranya ini?" Kata Imam Hanafi, "Gini, kamu pergi wuduk lah, pergi wuduk." Disuruh wuduk, sudah wuduk katanya. Nah, sekarang kamu sholat 2 rakaat. Sholat sunat. Pas dia baca Allah, tidak jadi katanya, sudah ketemu. Ya, pas dia baca Allahu Akbar begitu akan sholat, tidak jadi dia sholat, udah ketemu, sudah ingat dia di mana ditaruh barang tadi itu. Apa kata Imam Hanafi? "Alimtu anna syaitanaka la yada'uka an tusalli." Saya tahu bahwa setanmu tidak akan membiarkanmu untuk sholat, maka diingatkan kepadamu di mana letaknya barang yang kamu barang yang hilang itu. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, tidak sah sholat kita hanya di dalam hati, walaupun kita baca gitu dalam hati kabirau, tapi pasti ada bisikan yang lain selain bacaan sholat muncul dalam hati. Kalau kita anggap itu sebagai bacaan dalam hati kita, maka juga otomatis sholat kita batal ketika muncul bisikan yang lain. Karena hati itu tidak bisa dikendalikan, dia muncul-muncul sendiri apa yang dibisikkan itu. Sudah 3 ya ibu bapak yang dimuliakan Allah. Yang keempat, waktunya sudah hampir habis ya, sampai 6:30 ya. Yang keempat adalah tata cara sujud dalam sholat. Ketika kita sujud, itu wajib menempel di tempat kita sujud itu 7 anggota sujud. Kening, otomatis dengan hidung, itu sudah satu paket. Kening dan hidung. Kemudian 2 telapak tangan, 3. Kemudian 2 lutut. Kemudian 2 jari kaki atau telapak kaki. Dan ini harus menempel di tanah, di tempat kita sujud dengan benar. Terutama sekali yang banyak, kalau kening, telapak tangan, lutut itu tidak bermasalah. Yang sering salah adalah ujung kaki. Ujung kaki mesti begini. Perut jari kaki itu harus menempel. Tidak boleh begini, tertekuk begini. Bahkan begini pun tidak boleh. Ujung kuku diluruskan saja begitu, tidak sah. Mesti menghadap ke kiblat. Kita contohkan ibu bapak. Ya. Sholat itu apalagi ini. Ada orang sholat begitu. Ya. Mesti perut jari-jarinya itu tertekuk di tempat sujud, ya, walaupun sejenak. Tidak sah dia lurus saja kukunya begini, apalagi loyo saja begitu, apalagi diangkat ke atas, ya. Jadi ini perlu kita perhatikan ibu bapak, karena masih sering ya orang salah di dalam masalah ini. Ya, ini sekalipun pada waktu sholat sunat, diantaranya untuk pelajaran bagi kita ini, saya sering begitu ibu bapak, ketika sebelum sholat, saya duduk di belakang sekali untuk memperhatikan bagaimana orang sholat sunat. Ya? Ada sering sholatnya seperti itu. Ya, kakinya bahkan dilepaskan saja begitu. Ya, punggung kakinya. Sudah 4, yang kelima, yang terakhir adalah tidak lurus ketika ruku' dan i'tidal. Ruku', sujud dan i'tidal itu mesti tulang sulbi itu lurus. Dan ibu bapak yang dimuliakan Allah, banyak sekali hadis Rasulullah yang mengingatkan tentang hal ini. Di antaranya apa kata Rasulullah? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya. Ini di Abu Hurairah yang berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innar rajula la yusalli 60 sanah wa ma tuqbalu lahu salatun." Ada orang yang sudah salat 60 tahun, kata Abu Hurairah, tidak ada diterima satu salat pun.
La haula wa quwwata illa billah. Tidak ada suatu salat pun yang diterima. Kenapa? La'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Boleh jadi dia tidak sempurnakan rukuknya tetapi sujudnya tidak sempurna. Wa yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Dia sempurnakan sujudnya, rukuknya tidak sempurna. Sehingga salatnya tidak sah. Hadis kedua, An Abi Abdillah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Abi Abdillah Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimmu ruku'a wa yankuru fi sujudihi wa huwa yusalli. Ketika itu Rasulullah melihat seseorang tidak menyempurnakan rukuknya, kemudian dia yunkiru fi sujudihi. Kalau bahasa awak contoh ayam saya waktu sujudnya basi gagih segitu. Wa huwa yusalli, padahal dia pada waktu itu melakukan salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "Lau mata hada ala hali hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau orang ini mati dalam kondisi seperti ini, maka dia akan mati, dia mati dalam kondisi tidak berada di atas millah atau tidak di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, bagaimana kira-kira menurut kalian, ada orang dia lapar cuma dia makan satu atau dua buah korma, apakah dia kenyang? Kira-kira seperti itulah solatnya. Tidak sempurna seperti makan tidak sempurna. Tentu dia tidak akan kenyang dan tidak mencukupi gizi tubuhnya. Ini hadis yang kedua. Kemudian di dalam hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, apa kata Rasulullah? La tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak mencukupi atau tidak sahlah salatnya orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya, sulbinya itu ketika rukuk dan sujud. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita kasih contoh. Ada orang rukuknya boleh jadi begini saja. Kita harus lurus, tegak, berdiri lurus waktu sholat. Allahu Akbar. Boleh jadi begini saja. Ya, kalau guru kita mengajarkan bukti lurus itu kalau diletakkan gelas berisi air di atas punggung kita, dia tidak tumpah, betul-betul datar begitu, ya, datar, tidak begini, ada pula begini, ya, atau ada pula berlebihan ke bawah, ya. Jadi tangan itu di lutut letaknya. Ada juga yang berlebihan terlalu menukik ke bawah begitu. Jadi lurus begitu. Kemudian juga waktu i'tidalnya betul-betul sudah lurus dulu, ya. Baru dia boleh sujud. Jangan baru bentuk menari segitu. Jadi pas-pas lurus dulu, makanya bacaan paling kurang itu i'tidal itu Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya. Itu paling kurang. Paling sedikit bacaan i'tidal itu kan Rabbana lakal hamd. Dan itu kita baca ketika kita betul-betul sudah berdiri lurus, bukan sambil lewat Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar gitu. Enggak. Berhenti dulu kita sejenak, baru kita baca alhamdulillah Rabbana lakal hamd. Apalagi kalau bacaan yang lebih panjang kita baca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini satu lagi, sambilan kesalahan kita selama ini yang umum, keseluruhan orang mungkin salah. Entah kenapa guru-guru kita dulu mengajarkan begitu, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, kan begitu. Yang betul adalah mil'as samawati.
wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'. Nih bacaan yang umum kita baca orang Indonesia. Kalau yang lain ada lagi, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita baca seperti itu ketika kita betul-betul sudah lurus, kemudian betul-betul sudah sempurna, selesai kita baca min syai'in ba', baru kita Allahu Akbar. Kalau enggak, itu disebut dengan maling waktu sholat. Dan kata Rasulullah, sejelek-jelek maling itu adalah maling waktu sholat. Belum sempurna rukuknya, dia sudah berdiri lagi. Belum sempurna i'tidalnya, dia sudah sujud. Belum sempurna sujud, dia sudah duduk. Ya. Kemudian paling kurang tumak ninah itu ukurannya adalah 1 kali tasbih. 1 kali tasbih paling kurang seminim-minimnya. Allahu Akbar, rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau bacanya kan banyak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, atau subhanazil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Terserah apa yang mau kita baca. Paling kurang 1 kali, tapi lebih sempurnanya 3 kali. Walaupun kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli 3 kali juga. Entah dari mana ada orang mengatakan kalau itu yang kita baca cukup sekali saja, sehingga ada imam belum berdiri lagi, belum duduk, dia sudah berhenti saja baca, diam saja lagi. Kenapa? Kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli bacanya cuma sekali. Enggak, itu minimalnya sekali itu. Ukuran i'tidal paling minim, tumak ninah paling minim. Bahkan Rasulullah SAW dalam ruku dan sujudnya itu membaca panjang, hampir sepadan dengan solat ketika berdiri. Gimana itu? Ya? Dan kita biasakan paling kurang ya 3 kali lah gitu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan bacaannya kita sampaikan tadi di awal, bacalah dengan bacaan yang benar, bukan asal cepat. Subhanallah, sub saja banyak. Sub banyak. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Pasti kalau begitu kita salatnya agak tenang ya, sempurna. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, barangkali itulah 5 perkara yang perlu kita ingatkan, yang sering banyak kesalahan dilakukan oleh kita ya di dalam salat. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan kita salat pada berikutnya, kita perhatikan paling kurang yang 5 ini terlebih dahulu ya. Boleh jadi nanti kita bicarakan yang lain-lainnya. Sudah banyak sekali pertanyaannya, sekantong ibu bapak. Kita baca satu persatu insyaallah. Kalau saya dapat menjawabnya akan saya jawab, kalau tidak saya carikan dulu ya. Kita sholat pikiran melayang-layang kemana-mana. Apakah sah pikiran sah atau diterima sholat kita? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ada 2 yang harus kita perhatikan di dalam sholat. Yang pertama adalah bentuk zahirnya dulu. Bentuk zahirnya itu apa? Rukunnya, syaratnya, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian memperhatikan hal-hal yang merusak dan membatalkannya secara zahir ya, itu kita perhatikan. Kalau itu sudah sempurna seluruhnya, insya Allah secara fikih dia sudah benar. Secara fikih dia sudah benar, insya Allah diterima oleh Allah. Sekarang tinggal kita untuk mempertahankan hati kita agar menghadap kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali, paling minim khusyuk itu adalah ketika takbiratul ihram, kita sadar kita lagi mau melakukan solat dan ingatnya hanya kepada Allah. Itu paling minim ya. Kalaupun waktu mulai dari takbiratul ihram saja tidak ada ingat kepada Allah, itu ngawur kita berarti ya. Jadi kita usahakanlah lari-lari pikiran balik lagi, lari pikiran balik lagi gitu ya. Jadi insya Allah ya, walaupun pikiran kian kemari ya, kita namanya manusia ya, seperti itulah. Semoga diterima oleh Allah, dan yang jelas insya Allah sah salatnya. Walaupun pikiran kian kemari, salatnya sah ya. Dan makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diterima.
diterima solat ini. Tapi kita usahakanlah ibu bapak ya, lari pikiran balik lagi, lari pikiran balik lagi. Ustaz, bagaimana cara membaca nun yang tertulis di ayat 80 surat Yasin? Karena guru katanya dibaca nilazi apa? Oh, ada juga yang kedua katanya tidak dibaca tulisan nun kecuali itu mana yang betul. Kita buka surah Yasin ya. Ayat 80. Allah mengatakan allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Oh, ini buku apa Al-Qur'an tulisan khatnya khat Indonesia. Jadi kalau disambung berarti gitu Ibu. Ibu ini ya, ibu atau bapak ini. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Kalau berhenti begitu. Kemudian selanjutnya alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Ini kalau berhenti. Tapi kalau disambungkan wa huwa bikulli khalqin alimun alladzi. Kok begitu? Pakai ada nun kecil di belakangnya kemudian dibaca kasrah. Karena alimun itu tanwin. Tanwin itu seolah-olah ada nun di sana. Ada nun kecil ya, ada nun seperti alimun. Kan? Alimu tambah nun mati, alimun begitu. Kemudian setelahnya allazi ini kalau dia disambung, allazi itu kan alifnya itu alif tidak berbaris. Namanya alif wasal, hamzah wasal, namanya hamzah wasal. Itu kalau dia disambung dia tidak dibaca. Mati ketemu dengan mati, tidak bisa kita baca. Gimana bacanya? Alimun alladzi, ya kan? Maka dikasih barislah nun yang sebelumnya, ya, bunyi nun tadi itu alimun, soalnya kan ada nun mati di sana, dikasih baris kasroh, alimunil ladzi. Kalau disambung bacanya, tetapi yang lebih afdol tidak usah disambung, ya, berhenti saja sehingga tidak terjadi masalah ini, ya. Wa huwa bikulli khalqin alim alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Begitu saja, lebih mudah. Kemudian yang kedua, apa keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat? Ini jelas ada hadisnya bahwa kata Rasulullah kita dianjurkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat. Kata Rasul, faedahnya Allah akan menyinari di antara Jumat tersebut, ya, menyinari kita. Tentu maksudnya ya menyinari hati kita, perjalanan hidup kita, ya, sehingga cerah begitu. Dan ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita cobakanlah, pasti berbeda perasaan satu minggu itu. Kalau di hari Jumatnya kita baca surat Al-Kahfi dengan tidak baca Al-Kahfi, beda itu. Lebih suntuk hidup itu kalau tidak baca surat Al-Kahfi. Dan lebih cerah rasanya seminggu-minggu itu. Dari Jumat ke Jumat terasanya lebih cerah begitu. Perasaan, ya, hidup kita, pikiran juga lebih cerah. Kalau kita membaca surat Al-Kahfi, insya Allah besar faedahnya. Bagaimana adab berdoa yang benar dan apakah Rasul setiap selesai sholat berdoa? Tolong pencerahannya Ustaz. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita bicarakan tentang fikih doa ini bisa 3 kali muhadharah lah. Ini untuk ringkasnya saja. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara berdoa itu 4 model. Ya, 4 model paling kurang. Yang pertama, Rasulullah itu mengangkat tangannya sampai tinggi ke atas begitu, hatta yura abyadu ibtaihi, kata Rasul, sahabat, sampai kelihatan putih ketiaknya. Kenapa? Karena baju orang Arab itu besar-besar lengannya, kemudian kalau turun dia ke bawah, kelihatan ketiak, putih ketiak Rasulullah. Itu waktu apa? Namanya waktu istighosah, minta hujan atau minta sesuatu yang sudah sangat mendesak sekali gitu, sangat kritis, penting begitu. Rasulullah angkat tangannya karena saking seriusnya begitu, ya.
Kemudian ada juga Rasulullah berdoa biasa saja begitu. Diangkat tangannya, memohon seperti ini. Kemudian ada juga ini yang lebih banyak. Rasulullah tidak mengangkat tangan dan tidak ada isyarat. Dan ini yang lebih banyak. Kenapa? Hidup kita ini sebenarnya berpindah dari suatu doa kepada doa berikutnya. Contoh, bapak mau masuk masjid, baca doa, Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Keluar masjid, Allahumma ftah li abwaaba fadlika. Tidak mesti pula kita masuk masjid, angkat tangan. Keluar masjid, angkat tangan. Masuk WC, angkat tangan. Keluar WC, angkat tangan. Tidak. Ya. Kemudian juga Rasulullah mengajarkan kepada kita zikir yang banyak sekali sebelum makan. Setelah subuh ini, antara subuh dengan terbitnya matahari, sebenarnya kita berzikir panjang sekali diajarkan oleh Rasulullah. Baca ini, baca ini, baca ini. Kalau kita baca doa itu angkat tangan, lama sekali, bisa 1 jam begini saja terus. Jadi tidak perlu angkat tangan. Makanya ya, ada mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak melihat Ustaz habis sholat tidak ada baca mengangkat tangan. Sebenarnya bukan dia tidak berdoa, doanya panjang itu, banyak doa yang dibaca. Kenapa? Karena dia tidak angkat tangan tadi itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada berdoa caranya begini, memberi isyarat dengan tangan begitu. Dan ini biasanya ketika khatib lagi khutbah. Cuma karena tidak terbiasa, nanti heran pula jamaah. Ini kita sampaikan di sini. Kalau ada nanti khatib yang melakukan begitu, mangalo ketik wah. Justru itulah sunnahnya. Ketika khatib membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sunnahnya begini. Ya. Bukan begini atau ke bawah saja. Jadi sunnahnya begini. Jadi salah satu isyarat kita berdoa itu begini. Ya. Bahkan ini juga menunjukkan saking pentingnya. Umpamanya ketika kalau orang Arab biasa itu, dia lagi jalan, kemudian lewat jenazah, langsung diangkat tangannya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Isyarat dia lagi berdoa gitu. Jadi begitu adab-adab doa diajarkan oleh Rasulullah diantaranya ya. Kemudian banyak lagi adab yang lainnya. Dan tidak mesti ketika berdoa itu kita dalam kondisi suci, ya. Maksudnya wudu sudah hilang, sudah lepas tadi, tidak usahlah berdoa, tidak. Ya. Berdoa boleh tanpa bersuci kecuali doa dalam sholat, mesti dalam kondisi bersuci. Ketika kita sedang sedang sholat, kita merasa rambut kita tampak keluar dari mukena, lalu kita rapikan, apakah hal ini merupakan kesalahan dalam sholat? Insya Allah tidak, justru wajib ya cepat gitu. Kalau tidak terbuka aurat dalam kondisi lama, ya. Jadi cepat masukkan ya Bu, atau tutup gitu. Assalamualaikum Ustaz, tanya bagaimana imam yang bacaan Al-Fatihahnya tidak sempurna? Bagaimana solat yang diimami? Jadi imam kalau solat bacaan Al-Fatihahnya tidak sempurna dan ibu bapak bisa lebih baik daripada dia, maka solat bapak sebaiknya jangan dengan imam seperti ini. Ya, jangan dengan imam seperti ini. Kemudian bisa juga menyempil. Kalau salahnya itu sampai menyebabkan batal solat, maka kita tidak boleh ikut dengan dia. Tetapi kalau bacaan kita saja lebih berantakan dari dia, ikut saja, tidak masalah. Ya. Tapi kalau bacaan kita lebih bagus dari imam itu, maka kita tidak sah untuk berimam kepada dia. Ya. Nah, ini panjang. Bolehkah kita melaksanakan sholat ba'da sholat ghaib untuk kematian? Karena virus corona yang mematikan pada saat sekarang dan dunia atau pemimpin tidak ada menganjurkan sholat gaib itu. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, sholat gaib memang ada disyariatkan. Ya, ketika Najasyi meninggal di Ethiopia atau di Habasyah, Rasulullah SAW sholat gaib untuk beliau bersama para sahabat. Dan untuk kita di sini umpamanya sholat gaib untuk siapa? Biasanya dilakukan adalah untuk orang yang tidak hadir ketika itu. Kita tidak bisa menghadiri jenazahnya dan orangnya kita kenal. Ya.
Orangnya kita kenal biasanya ulama besar atau di antara keluarga kita, sanak famili kita, pokoknya meninggal di Jakarta. Kita tidak bisa pergi ke Jakarta, maka kita sholat gaib di sini, tidak masalah. Tapi jelas siapa yang kita sholatkan. Tidak bisa kita sholat umum saja. Ya Allah, saya sholat gaib untuk orang yang mati virus corona. Jangan-jangan orang kafir itu. Ya jelas lah, siapa yang harus kita sholatkan. Ya. Nah. Apa jalan keluarnya selama ini kita telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan sholat? Taubat dan kita perbaiki. Itu saja caranya. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kesempatan hidup untuk memperbaiki kesalahan. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah. Amal kita itu dinilai bagaimana akhirnya. Walaupun bapak sudah salah sepanjang ini, setahun sebelum meninggal diberi oleh Allah petunjuk, kemudian dibenarkan sholatnya, insya Allah diterima oleh Allah. Seluruh yang lalu-lalu juga diperbaiki, ya, diterima oleh Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Furqan? Ini berita gembira yang sangat menggembirakan kita. Apa? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita bacakanlah ayatnya. Orang yang dia sudah bersalah gitu, kemudian dia bertobat. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka mereka itu diganti oleh Allah kejahatan mereka menjadi kebaikan. Maksudnya apa? Ini sholatnya sudah salah-salahnya, kemudian dia tobat di akhir hayatnya, ternyata catatannya nanti berubah semuanya, sholatnya bagus semuanya, ya? Bahkan ibu bapak yang dimuliakan Allah, bukan itu saja, itu masih sholat dia. Ada orang dia, maaf, na'udzubillah gitu, ini bukan motivasi pula bagi kita untuk melakukan ini. Dia dulu pareman, bazina, macam-macam lah di kerajuan. Kemudian dia taubat di akhir hayatnya, betul-betul taubat nasuha, nanti catatan amalnya berubah. Padahal dia dulu itu berzina, tertulis di sana lagi sholat membaca Al-Quran. Begitu. Karena kata Allah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti kejahatan dia itu menjadi kebaikan. Ini bagi orang yang bertaubat. Apalagi bagi orang yang dia tidak melakukan kesalahan. Tentu saja lebih baik lagi, dilipat gandakan oleh Allah kebaikan-kebaikannya itu. Insya Allah ibu bapak, kalau kita sudah sholat, kemudian ada kesalahan-kesalahan kecil itu kita mohonkan kepada Allah supaya diampuni, maka kita ikuti dengan sholat-sholat sunat, ya. Nah, cuma kan untuk lebih sempurnanya kita ceritakan ini, ya. Bolehkah sholat sunat duha kita kerjakan bersambung? Misalnya kita kerjakan 2 rakaat di masjid, kemudian kita pulang ke rumah disambung lagi. Boleh ibu bapak, ya. Selagi ada waktunya kita boleh, ya. Umpamanya sekarang nih ibu di rumah sudah masuk waktu duha, kemudian sholat 2 rakaat, cuci piring dulu, kemudian istirahat dulu, sholat lagi 2 rakaat, kemudian cuci pakaian, sholat lagi 2 rakaat, kemudian setrika pakaian, sholat lagi 2 rakaat. Itu sebelum, kira-kira setengah jam sebelum zuhur boleh, ya. Sambung-sambung itu, tambah-tambah. Dan bahkan justru sholat seperti itu yang lebih bagus. Kenapa? Ada namanya tajdidul liqa'illah, ada pembaharuan untuk bertemu dengan Allah terus. Tiap sebentar ingat kepada Allah, tiap sebentar ingat kepada Allah. Ya, kerja balik lagi, kerja balik lagi. Daripada diserbu seluruhnya setelah itu tidak ada sama sekali. Justru itu lebih bagus lagi. Kita sudah diajarkan disiplin dalam melaksanakan sholat, dimulai dari rukun-rukun wudu, rukun-rukun sholat dan sebagainya. Pertanyaan, kenapa umat ini masih banyak yang tidak disiplin dalam sehari-hari, seperti menerobos lampu merah? Bu, bapak, entah ibu atau bapak, ini betul yang menjadi masalah greget saya itu, bu. Ya, bapak membuang sampah secara sembarangan, betul-betul. Sehati sekali kita ini. Siapa, bapak atau ibu yang buat ini nih? Bertetangga hubungan tidak baik. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kan kita katakan tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Segala hal yang merusak itu mungkar, ya, itu keji.
Walaupun cuma membuang tutup botol ini, ibu bapak, 3 kali Sabtu yang lalu saya berjalan di sini, mobil kemudian di depan saya, masih ingat sama saya platnya itu sampai sekarang saya hafal, mobil Innova bagus di depan saya gitu, dia makan duku, sopirnya makan duku, kemudian enak saja dibuang satu, saya kira satu saja gitu, saya ikuti dari belakang, ternyata berikutnya sampai ke simpang Lubuk Lintas sana, saya ting dari belakang tuh, saya mau memacunya, mobil banyak pula gitu. Kalau dia umpamanya di hutan saja gitu, berjalan di tengah-tengah hutan, tidak pantas melakukan itu. Ini tidak di tengah-tengah kota begitu. Ini kan orang, ya kemana perasaan, kemana akal gitu, di tengah kota begitu. Ada lagi yang lebih lucunya, sifat kita ini. Waktu itu ibu saya di taman di pinggir laut, di Merpati itu ada anak-anak, dia makan kemudian dibuang sampah sembarangan, dipanggil sama ibu saya, Nanda, itu ada tong sampah, masukkan ke sana. Kecil emaknya, kan ada petugas kok, alo ke gunanya petugas kok, kalau dibayi kok masuk kemari. La haula quwwata illa billah. Orang tuanya justru yang mengajarkan seperti itu. Seharusnya dia justru mendukung anaknya dididik untuk baik, tidak justru orang tua pula. Ini kalau seperti ini pendidikan yang diberikan kepada anak, gimana lah anak nanti itu? Orang yang mengingatkan justru yang kena cerepet-cerepet. Kenapa? Ini solatnya tidak berpengaruh berarti. Berarti tadi ibu mengatakan, bapak mengatakan sempurna rukun dan syaratnya. Berarti mungkin boleh jadi dia solatnya tidak sempurna rukun dan syaratnya. Boleh jadi na'udzubillah tidak solat mungkin. Sehingga solatnya itu tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, semoga solat yang kita lakukan membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar besar dan kecil. Assalamualaikum Pak Ustaz, mana yang lebih baik atau lebih afdal, sedekah atau berimpak sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh? Kalau ini saya belum ada membaca ibu bapak mana yang lebih afdal. Yang penting sekali adalah kita berinfak, ya. Boleh jadi, mungkin boleh jadi, ya. Kalau sifat bersegera begitu sebelum subuh, ya, kalau sudah ada celengan langsung kita isi. Apalagi tidak dilihat oleh orang. Kalau habis sholat subuh kelihatan sama orang kan, boleh jadi di awal lebih cepat. Kenapa? Ya gini, ibadah yang kita segerakan tanpa ada ragu-ragu itu lebih tinggi pahalanya di sisi Allah daripada yang kita lalai-lalaikan atau kita undur. Nantilah. Ibu sekarang teringat, bapak sekarang teringat sholat duha, langsung berwudu, langsung sholat duha, itu lebih afdal. Masih panjang waktu, banyak masih yang di kerajuan, undur, lah zuhur sehari gitu. Maka yang spontan langsung kita lakukan itu lebih afdal daripada yang diundur-undur, dilalai-lalaikan, walaupun pada akhirnya kita juga akan lakukan, ya. Lebih baik yang cepat. Kita target sampai 7/4 katanya Pak. Mudah-mudahan bapak ibu sabar. Apakah menyapu muka dan tangan setelah salam sudah sholat dan setelah berdoa? Yang ada ibu bapak saya baca, dan sayangnya bukunya tidak saya bawa, ada hadisnya memang Rasulullah SAW setelah sholat, setelah berdoa, ya, setelah berdoa itu dia usap wajahnya kemudian sampai ke dadanya. Ada hadisnya. Jadi kalau ada orang melakukan seperti itu jangan kita salahkan pula. Soalnya ya apalagi pada akhir-akhir ini, bid'ah tuh dari mana do? Ada hadisnya Rasulullah mengajarkan seperti itu. Jadi setelah bukan sholat ya, bukan setelah sholat tapi setelah berdoa, gitu, ya, diusap ke wajah dan dada. Bagaimana bila bagaimana bila kaum perempuan kelihatan punggung tangannya sewaktu sujud? Ya, sebaiknya lebih afdal tidak kelihatan ya. Kita tutup dengan mukena itu. Tapi kalaupun kelihatan, yang sebenarnya yang dimaksud dengan kafun kan yang boleh terlihat dari perempuan itu wajah, al-wajhu wal kaf namanya. Kafun itu dari sini ke sini, ini kafun namanya. Ya, bukan telapak tangan. Jadi bahasa Indonesia tidak cukup menampung arti dari
kafun itu ini semuanya. Jadi kita mengartikan telapak tangan yang dipahami ini saja. Nah, ini seluruhnya ini. Ya. Nggak ada bahasa Indonesianya apa ini? Ya. Kalau adalah bahasa Indonesianya harus diartikan kafun itu dengan itu. Jadi diartikan dengan penjelasan maunya. Al-kafu itu adalah dari pergelangan tangan sampai ujung jari itu. Telapak dan punggungnya termasuk gitu. Jadi kalaupun kelihatan insyaallah enggak apa-apa, tapi saya baca di dalam fikih lebih afdolnya itu tertutup memang. Ya, tertutup dengan mukenanya itu tidak perlu pula kita ada pakaian khusus gitu kan untuk penutup punggung tangan saja gitu. Ya, enggak mesti. Bismillah, Ustaz. Anak yang sekarang umurnya 16 tahun dari kecil sampai sekarang dia sudah dibiasakan ke masjid. Alhamdulillah. Tapi akhir-akhir ini sikap berubah. Dia jadi malas ke masjid. Seperti kata Ustaz tadi, solat yang dikerjakan tidak membekas di hatinya. Saya sudah menasihatinya tapi belum ada perubahan. Saya sangat cemas bagaimana sikap langkah yang harus kita lakukan agar anak laki-laki saya ini kembali seperti dulu solat tanpa disuruh. Ibu, bapak, saya tidak tahu apakah ibu atau bapak ini, ya, ini justru pengajian yang sering sekali saya bawa kemana-mana tentang mencemaskan solat anak kita. Ya Bu, mencemaskan salat anak kita. Kita baca di dalam surat Ibrahim, sejarahnya Nabi Ibrahim. Nomor 1 setelah masalah akidah yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim terhadap anaknya adalah masalah salat. Makanya ada doa khusus dari Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ibu bapak, kita lihat ujung ayat ini. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doaku, khusus yang satu ini ya. Banyak doa-doa Nabi Ibrahim, tetapi yang satu ini dikhususkan betul. Ya Allah, terimalah yang satu ini. Kenapa? Ini yang menjadi bahan pikiran. Mata Nabi Ibrahim tidak bisa tidur, makan tidak terasanya enak, ya, minum tidak terasa segar, memikirkan anak cucunya apakah akan mendirikan solat atau tidak, bukan sekedar melakukan solat. Dan itu juga seharusnya menjadi bahan pikiran kita, kesedihan kita, kecemasan kita untuk anak cucu kita. Ibu bapak, mungkin anak kita seperti yang diceritakan oleh ibu ini atau bapak ini, maka untuk selanjutnya kita perbanyak doa itu. Bahkan di waktu sujud kita doakan kepada Allah, ya Allah, jadikan anak cucuku orang yang mendirikan solat. Bahkan kita jadikan ini sebagai doa paling banyak kita ucapkan. Tidak mesti waktu solat saja, tidak sudah solat saja. Mungkin ibu bapak ibu lagi menggiling lado itu, Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, bapak lagi bekerja, baca juga doa itu supaya anak keturunan kita menjadi orang yang mendirikan solat. Kenapa? Allah mengatakan di dalam surat Maryam, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Maka mereka meninggalkan di belakangnya anak-anak yang menyia-nyiakan solat. Akibatnya, kalau sudah menyia-nyiakan solat, pasti mereka mengikuti hawa nafsunya, dan fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan menjadi generasi yang tersesat, ya, generasi yang tidak mendapatkan petunjuk lagi. Jadi kalau sudah ada anak kita seperti ini, maka kita perbanyak doa kembali kepada Allah, kemudian taubat kita. Boleh jadi anak kita dibeginikan oleh Allah untuk menyindir kita, dosamu masih banyak, sehingga pengajaranmu kepada anakmu tidak berbekas, ya. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, setelah sholat asar kita lepas wudhu, kemudian saya berwudhu lagi, setelah itu saya sholat sunat wudhu, bolehkah itu? Saya baca ibu bapak di dalam kitab fikih, untuk sholat wudhu ini sekalipun kita boleh sholat setelah sholat asar dengan syarat ada penyebab, tetapi penyebabnya itu bukan penyebab yang dibikin, ya. Ini untuk yang sholat wudhu ini tidak berlaku setelah sholat asar dan juga setelah sholat subuh, ya. Jadi tidak usah sholat sunat wudhu lagi, nanti saja, ya. Tapi wudhunya perlu diperbaiki terus, ya. Bolehkah sholat
Bolehkah sholat duha? Oh, itu dikerjakan 12 rakaat itu tidak sekaligus. Oh, ini seperti yang tadi itu, tidak serentak 4-4. Boleh saja ya. Pak Ustadz, oh ya, ketika kita membaca takbiratul ihram seberapa panjangnya? Biasa saja. Allahu Akbar gitu kan? Bukan Allahu Akbar. Enggak begitu. Ya. Cukup Allahu Akbar. Yang boleh panjang lebih itu adalah untuk azan. Kenapa? Karena untuk memanggil. Jadi biasanya Allahu Akbar sesuai dengan tajwid yang benar gitu. Pak Ustadz, dalam sholat sewaktu kita duduk tasyahud akhir, tangan kita ditelungkup di ujung paha. Sewaktu membaca Assalamualaikum, apakah ada dicontohkan oleh Nabi membuka tangan di ke kiri, ke kanan, ke kiri? Ini kata ulama jelas-jelas ini tidak ada, dan ini bid'ah memang betul. Tidak ada diajarkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ada pula kayak gitu dengan wajah-wajahnya gitu. Digitukan. Entah dari mana pula asalnya. Kemudian ada lagi yang lebih unik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Tidak ada. Nanti saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Tidak perlu pula tangan dibuka begini, kemudian dibuka begini. Entah dari mana asalnya itu. Ya. Jelas-jelas itu tidak ada hadisnya dari Rasul. Ya, kalau kita baca di dalam fikih dikatakan oleh ulama itu bid'ah. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada sunatnya kalau kita berdoa di dalam sholat di waktu sujud terakhir? Bukan di waktu sujud terakhir saja, ibu bapak, seluruh sujud kita disunahkan untuk berdoa, ya. Tetapi dengan syarat doanya itu berbahasa Arab yang benar, ya. Cuma kita terbiasa, ya, sujud kita itu pendek saja. Ibu bapak, sebagaimana dikatakan tadi, saya dulu sekolahnya di Mesir, 19 tahun saya di sana. Ya, imam-imam masjid itu biasanya kebanyakan di antara mereka itu kalau ruku dan sujud panjangnya, bisa ibu bayangkan, bapak bayangkan, saya waktu datang ke masjid, masjidnya kayak gini lah kira-kira, di sampingnya itu ada WC-nya langsung. Ya, ada WC langsung di sana. Saya belum berwudu. Imamnya pas saya datang ruku, Allahu Akbar, kemudian saya berwudu, kemudian saya balik lagi, masih juga dia ruku, dan saya sempat ruku sama imam. Bisa dibayangkan gimana panjangnya itu, ya, rukuknya. Kemudian apalagi sujudnya, saya sudah hitung, ya, rata-rata mereka membaca sampai 10 kali tasbih. Bukan subhana rabbiyal a'la pula, subhanakallahumma rabbana wihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wihamdika allahumma ighfirli, sampai 10 kali. Kan panjang tuh. Artinya dia bukan baca itu saja. Paling dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian dia lanjutkan dengan doa-doa yang lain. Kadang-kadang ada di antara makmum yang di samping kita itu bacaannya agak keras, kita dengar itu, ya. Apa yang dia baca itu, karena dia orang Arab, dia bisa mengungkapkan isi hatinya, bahkan ada pengaduannya. Mengadu kepada Tuhan, ya Allah, anak saya begini ya, istri saya ini ya. Dia dikadukan waktu sholatnya. Kadang-kadang waktu bisa nangis-nangis gitu. Ya, jadi waktu sujud itu bukan sujud terakhir saja, waktu sujud pertama juga dan seterusnya. Kata Rasulullah, ya, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid fa aksiru minad du'a. Posisi paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia lagi sujud, maka banyak-banyak berdoa waktu sujud itu. Oh, sekarang ibu bapak tidak hafal doa banyak-banyak, kemudian tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa Arab apa yang ingin kita sampaikan. Boleh begini, bapak baca, ibu baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi banyak-banyak, tetapi di dalam hati ungkapkan apa yang kita inginkan. Ya, di dalam hati saja, jangan diucapkan pula, ya Allah, ambo ingin oto pajero, agil ambo oto pajero. Tidak bisa, batal salat. Ya, diungkapkan di dalam hati saja bacanya, bacaan solat tadi itu, kalau kita tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa Arab. Apakah boleh kita mengulang, mengqadhakan solat yang telah lalu yang dirasakan tidak sempurna? Ya, boleh saja ibu bapak, ya, kita mengqadha solat yang bukan mengqadha namanya, i'adah, mengulang kembali solat yang dulu kita sudah lakukan, tetapi rasanya kita teringat itu ada yang kurang-kurang itu. Tapi
sebenarnya tidak perlu. Kalau kita secara rukun dan syaratnya sudah sempurna, tinggal sedikit, perbanyak saja solat sunat. Kenapa? Sambungan hadis tadi, awal yang pertama sekali akan dihisab di akhirat adalah solat. Kalau solatnya baik, maka diterimalah seluruh amalnya. Tapi kalau solatnya kurang, Allah berfirman kepada malaikat, periksa solat sunatnya hambaku. Maka ditambalkanlah solat sunat itu ke dalam solat wajibnya, dan kalau sudah ditambal, insya Allah sempurna juga dia. Jadi kita perbanyak solat sunat. Kalau kita merasakan bacaan Fatihah kita tidak benar atau betul, ragu, apakah kita boleh mengulang membacanya lagi? Boleh. Bahkan kalau dia salah, wajib diulang justru, bukan sekedar boleh, ya. Bagaimana cara mengganti solat yang ditinggalkan berbulan-bulan? Umpamanya ada orang ini, ya, orang sudah bertaubat, dulu dia sudah meninggalkan bertahun-tahun solatnya, itu sebenarnya menurut ulama mesti dia qadha lagi, dia qadha. Tetapi harus kita ungkapkan kepada orang yang sudah lama taubat. Jangan dia baru 3 hari taubat ini baru mau melakukan solat, kita bilang, kamu sudah 20 tahun tidak solat, qadha itu 20 tahun. Takutnya ibu bapak nanti dia taubat dari taubat. Taubat dia dari taubat. Ya. Kemudian jadi ini perlu diqadha salat kita. Caranya gimana? Pokoknya kita sudah meninggalkan salat berbulan-bulan, kita bikinlah tabelnya gitu. Ya, kita cicil. Setelah salat zuhur hari ini, kemudian kita qadha hari itu. Salat zuhur hari itu, kita centreng. Sudah satu nih. Sudah satu nih, ya. Supaya jelas gitu. Tinggal 10 menit lagi. Masih ada. Apa itu solat sunat mutlak? Kapan waktunya? Apa menyebabkan kita solat sunat mutlak? Solat sunat mutlak itu maksud solat sunat mutlak itu artinya lepas begitu. Pokoknya solat sunat, begitu. Pokoknya solat sunat, tidak ada penyebabnya. Kalau kan ada kita solat tahiyatul masjid karena kita masuk masjid. Solat duha karena kita berada di waktu duha. Ini tidak ada penyebabnya, tidak ada apa-apa. Kita solat saja, ini namanya solat mutlak. Kapan boleh kita lakukan? Setiap waktu selain waktu terlarang solat, itu boleh kita lakukan solat. Ya, kapan saja. Setelah solat subuh sampai terbit matahari sepenggalahan, jangan dulu. Setelah ketika matahari lurus tegak berdiri, atau setelah asar sampai tenggelam matahari, jangan solat mutlak. Selebihnya kan kita tidak ada disunahkan solat antara zuhur dengan asar. Tapi bapak tidak ngapa-ngapain, ya, kita sudah pensiun, ya, duduk-duduk saja di rumah. Kemudian kita ingin memperbanyak solat, udah solat sunat mutlak antara zuhur dengan asar. Berapa jumlahnya? Terserah. Bahkan rakaatnya pun tidak tentu, tidak masalah. Pokoknya kita solat saja terus-terus. Jadi tidak masalah. Sudah 4, entah 3, entah 5 tadi itu. Solatnya terus, tapi yang lebih bagus 2 salam, 2 salam, 2 salam gitu. Ya. Kalau kita baca doa iftitah di waktu solat, sebelum selesai kita membaca, ternyata imamnya telah membaca Al-Fatihah. Ketika imam sudah mulai membaca Al-Fatihah, kita diam langsung. Ya. Walaupun di pertengahan baru. Ya, sebaiknya kita diam saja. Tetapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, boleh saja kita lanjutkan terus. Ya. Apakah boleh kita teruskan doa iftitah itu atau kita berhenti saja? Sebaiknya berhenti. Ya. Kenapa kata Rasulullah? Apabila imam itu membaca, maka diamlah. Ya, maka kita diam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk kita ikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Ya, kalau dia bertakbir maka takbirlah. Ya, kalau dia sudah membaca maka diamlah. Wa idza qala waladdallin faqul amin. Kalau dia sudah mengatakan waladdallin maka ucapkan amin di belakang. Nah. Jadi bagaimana dengan orang membaca dengan keras? Ya, ini orang yang membaca dengan keras, terlalu keras ketika sholat berjamaah tentu mengganggu orang sebelahnya. Jadi kita membaca cukup terdengar di telinga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu terganggu pula orang sebelah.
Al-Fatihah adalah rukun dalam solat. Pertanyaan, bagaimana kalau imam salah dalam membaca Al-Fatihah, apakah solat berjamaah batal? Ya, kalau bacaan salahnya itu sampai salah arti, ya batal solatnya. Tapi kalau itu umpamanya roknya kurang tebal, nah itu enggak, insya Allah enggak masalah. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai makmum, atau apakah harus mengulangi sholat kita? Kalau dia salah sampai betul-betul salah arti dan maknanya, maka sebaiknya kita menyempil saja dari dia, ya, menyempil, mundur dari saf, kemudian kita sholat sendirian. Ketika saya sholat sunnah di rumah sendiri, saya biasanya sering menjaharkan bacaan sholat saya. Ini yang betul. Ya, apalagi sholat malam, sebaiknya kita sholat dengan menjaharkan sholat tersebut supaya hilang kantuk walaupun kita sendiri. Ya, terutama Al-Fatihah dan surah pendek ini saya lakukan, terkadang membuat saya lebih khusyuk menikmati sholat saya. Ya betul, seperti itu yang benar. Yang penting jangan terganggu pula orang yang lagi tidur waktu sholat, waktu tengah malam. Pokoknya kita sholat tahajud, terganggu pula keluarga yang lain sholat tidurnya. Nah, ini jangan. Tetapi kalau umpamanya kita punya kamar sendiri tidak terganggu, ya silahkan kita keraskan. Ya. Ustadz, hadis mana yang kuat membaca bismillah atau tidak bismillah dalam bacaan solat, terutama bacaan Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah, terutama sekali mazhab kita Syafi'i, hukumnya wajib ya dibaca. Bahkan kalau mazhabnya Syafi'i, wajib dijaharkan untuk imam ketika jadi imam. Kalau mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Hambali dan Hanafi wajib dibaca tetapi disirkan oleh imam. Sir itu dia baca tetapi dia pelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu, ya. Kalau di mazhab Maliki baru tidak ada pakai bismillah, langsung saja alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan makruh bagi dia baca bismillah itu. Nah, oleh karena itu untuk kita mazhabnya Syafi'i wajib kita baca Al-Fatihah. Bahkan 3 mazhab wajib baca bismillah. Ya, cuma yang Hambali dengan Hanafi disirkan oleh imam, dibaca pelan. Nah. Ustadz, boleh tidak membaca doa dalam sujud terakhir sholat? Boleh. Ya, tetapi yang kalau menurut saya, ya, saya pilihnya lebih baik zikirnya sendiri-sendiri saja sehingga orang lain tidak terganggu, ya. Dan saya merasakan sekali memang terganggu kalau ada di masjid itu orang membaca doanya, zikirnya dikeraskan begitu, apalagi pakai mic, ya, kasihan juga orang yang masbuk itu. Nah, kemudian juga permintaan kita tidaklah selalu sama, ya, yang bapak inginkan dengan yang saya inginkan beda, yang ibu inginkan dengan bapak inginkan beda, ya. Nanti dia berdoa Allahumma zawwijni saniyah, ya Allah nikahkan aku satu lagi, diaminkan pula oleh ibu bapak di belakang, oleh bapak ibu di belakang kan. Pulang-pulang suaminya cari istri lagi satu kan. Ibu sendiri yang mengaminkan tadi kan. Ini perumpamaan, anekdot saja, Bu. Ustaz, kalau sholat tahajud kita undurkan agar setelahnya sholat subuh tidak tinggal, bagaimana menurut Ustaz? Boleh ibu bapak. Sholat tahajud itu berakhir sebelum sholat subuh datang. Ya, datang sholat subuh itulah berakhir. Jadi setengah jam sebelum subuh masih boleh sholat tahajud. Tapi yang lebih afdolnya kan begitu. Kita sholat umpamanya bangun setengah 4 atau jam 3 atau jam 4 terserah. Ya, semudahnya kita, semampunya kita. Kemudian kita sholat semampunya juga, tidak mesti 8. Ya, semampunya kita. Kemudian sebaiknya 10 menit atau 1/4 jam sebelum waktu subuh masuk kita sudah selesai sholat, kita tinggal beristighfar. Kenapa? Karena ada 2 anjuran di dalam Al-Quran menunjukkan hamba-hamba Allah yang bertakwa itu apa? Wal mustaghfirina bil ashar, di waktu subuh mereka, waktu sahur mereka beristighfar, ya. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, itulah barangkali yang dapat kita sampaikan pada saat ini, ya. Mudah-mudahan bisa memperbaiki sholat dan ibadah-ibadah kita yang lainnya pada hari-hari yang akan datang, ya. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sholat kita ini diterima. Juga Allah bimbing diri kita selalu mendirikan sholat dan tidak cukup diri kita sendiri,
tapi keluarga kita, anak-anak kita. Allah mengatakan lagi di dalam surat Thaha di akhir-akhir itu, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, keluarga tentu maksudnya istri dan anak-anak, anggota keluarga kita, untuk mendirikan salat dan bersabar di dalam memerintahkannya itu. Tidak cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali, enggak. Acuk bana mau nyuruh anakmu salat tapi enggak dia salat dapat dia selesai, enggak ada cerita. Seterusnya, tidak ada cerita berhentinya. Kata Allah, wastabir, bersabar di dalam memerintahkan itu. Memang ibu bapak memerintahkan solat lebih susah daripada yang lain-lainnya. Mengajarkan anak puasa, cobakanlah ibu bapak, mudah sekali. Tapi mengajarkan anak solat, beratnya bukan main. Makanya kita disuruh bersabar, dan sabarnya kelas tinggi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.